Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, telah sampai ke meja redaksi kami beberapa pertanyaan dari pemirsa. Yang pertama dari Saudari Risna di Banyuwangi bertanya, saya seorang akhwat, saya anak tunggal, saya belum menikah, saya pun juga sudah berusia 28 tahun. Alhamdulillah Bapak dan Ibu masih lengkap. Saya seorang perawat yang bekerja di salah satu rumah sakit. Saat ada pelatihan dan pembukaan selalu ada musik-musik dan itu selalu berkumpul di aula berbaur dengan ikhwan dan akhwat. Setiap 1 minggu sekali selalu ada senam dan ini pun berbaur dengan laki-laki dan perempuan. Bila tidak datang nanti akan dikenakan sanksi. Sejujurnya saya sudah ingin resign dari dulu. Saya ingin belajar ilmu syar'i tapi orang tua lebih mendukung saya untuk bekerja, terutama bapak saya harus bagaimana? Ya, terima kasih kepada Saudari Risna di Banyuwangi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan taufik hidayah kepada Saudari Risna, keluarga dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Kegalauan yang diutarakan oleh Saudari Risna ini sejatinya bukan hanya dialami oleh Saudari Risna seorang diri, tapi ini kegalauan banyak saudari-saudari kita muslimah yang bekerja di luar rumah, baik di rumah sakit, instansi pemerintah ataupun swasta atau yang lain. Sampai pun pada berbagai lembaga pendidikan Islam menamakan lembaga pendidikan Islam, namun secara de facto interaksi lawan jenis masih begitu bebas, seakan tanpa batas, berada dalam satu ruang, kemudian ada nyanyi bersama, kemudian ada senam bersama dan lain sebagainya. Tentu ini tidak sejalan dengan hukum Islam. Idealnya wanita itu membatasi diri interaksi dengan lawan jenis. Yang kedua, sepatutnya wanita itu merendahkan suaranya agar tidak menjadi biang terjadinya godaan bagi lawan jenis. Dan juga sepatutnya wanita itu lebih mengisolir diri berada dalam ruangan di rumah ataupun di ruang tertutup agar tidak mempertontonkan kecantikannya ataupun gemulai geraknya di hadapan lawan jenis, karena semua itu akan mengundang godaan setan. Rasulullah SAW bersabda, innal mar'ata aurah, sejatinya wanita itu aurat. Sekedar keluarnya wanita dari rumah itu akan dimanfaatkan oleh setan untuk sebagai bahan godaan bagi lawan jenis. Idza kharajat istasyrafaha syaitan. Kalau wanita itu keluar dari rumahnya, maka setan akan terus membisikkan di telinga dan di hati lawan jenis untuk memandangi, mengamati, mencermati wanita tersebut. Karenanya sekedar keluar saja itu akan dijadikan alat bagi setan untuk menggoda lawan jenis. Apalagi ditambah dengan dandanan, ditambah dengan suara yang merdu, dengan lenggak-lenggok, dengan gerakan senam dan lain sebagainya. Karena tidak diragukan bahwa apa yang terjadi di rumah sakit tempat Saudari Risna bekerja atau ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Karena Saudari Risna bisa mengajukan keberatan atas aturan-aturan tersebut. Atau kalau tidak, maka Rasulullah SAW telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada kewajiban untuk taat kepada sesama manusia dalam hal-hal yang itu nyata-nyata dinyatakan sebagai perbuatan maksiat, melanggar aturan dan tuntunan syariat yang itu datangnya dari Al-Khaliq, yaitu Allah Azza wa Jalla. Karena kalau memang Saudari Risna diminta untuk tetap bekerja oleh orang tua, maka hindari perbuatan yang maksiat tersebut. Misalnya ketika memang harus dalam suatu forum harus menyanyikan, Saudari Risna bisa diam. Atau kalaupun tidak diam, mungkin hanya sekedar
menggerak-gerakkan bibir tanpa mengeluarkan suara. Itu sebagai solusi darurat. Idealnya, saudari Rizna tidak berada di ruang tersebut. Dan ketika saatnya senam, saudari Rizna ajukan surat tertulis kepada pimpinan untuk tidak mengikuti dengan dalih yang telah disiapkan, dengan alasan yang telah disiapkan terlebih dahulu. Masalah kemudian nanti ada punishment, ada hukuman, ada ini adalah bagian dari resiko yang harus dihadapi. Dan kalau nanti ujungnya berakhir pada pemutusan hubungan kerja atau PHK, maka itu juga konsekuensi dari sebuah pilihan dan idealisme yang kita siap harus menerimanya, apalagi kita bisa mencari alternatif pekerjaan di tempat lain yang insya Allah lebih kondusif, lebih bisa mengakomodir keinginan dan keberatan saudari Rizna. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi kepada saudari Rizna dan juga segera mempertemukan saudari Rizna dengan jodohnya yang soleh dan menjadikan rumah tangga saudari Rizna rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Aceh. Pertanyaan, saya berjualan online. Saya membeli barang secara tunai. Kemudian saya mengambil sedikit keuntungan dari barang tersebut. Kemudian lagi saya menyuruh seller untuk menjualnya lagi dengan harga terserah sama seller tersebut. Bagaimana seperti ini? Ya, terima kasih kepada saudara kita di Aceh yang telah menemani dan mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Dalam kaidah umum berjual beli, seorang pembeli itu statusnya memiliki, kalau telah terjadi transaksi jual dan beli secara sah, legal, secara syariat, bahwa pembeli memiliki barang yang dia beli. Sehingga kewenangan untuk melakukan tindakan apa saja atas barang yang telah dibeli itu ada pada pembeli. Namun, ketika barang yang dibeli belum diterima, belum diserah terimakan, maka masih ada ruang, masih ada potensi gagal memiliki barang karena mungkin ketika proses delivery rusak, atau mungkin tidak pernah sampai, salah alamat pengiriman dan lain sebagainya, atau salah pengiriman barang. Dan ini sering terjadi dalam jual beli secara online. Karenanya dalam hukum syariat, pembeli walaupun sudah memiliki, tetapi untuk urusan menjual kembali barang tersebut, maka pembeli belum berhak menjualnya. Walaupun dia boleh menghibahkan, boleh mensedekahkan dalam akad sosial. Tetapi menjual, memindahkannya dengan jalur jual beli dengan skema komersial tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Anda sebagai penjual belum memiliki kepastian bahwa Anda bisa menyerahkan barang tersebut. Karenanya Rasulullah SAW dalam beberapa riwayat diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, dan yang lainnya, Zaid bin Thabit, Nabi SAW bersabda, menjelaskan, nah Rasulullah SAW antuba'as sila' haithu tubta' hatta yahuzahat tujaru ila rihalihim. Nabi melarang kita menjual barang yang sudah kita beli sampai barang tersebut betul-betul diserahkan, kita terima dan kita pindahkan dari tempat penjual kepada tempat lain, apalagi itu tempat kita tentunya. Baru setelah barang tersebut diterima, kita baru berwenang untuk menjualnya kembali. Sehingga ketika Anda membeli secara online dan ternyata barang tersebut belum Anda terima, namun sudah Anda alihkan kembali melalui reseller Anda, agen Anda, maka ini suatu tindakan yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Urusan Anda menjual dengan lebih mahal, reseller Anda menjual dengan lebih mahal itu tidak masalah. Tapi yang menjadi sumber masalah dalam hal ini adalah Anda sudah menjualnya kembali sebelum barang tersebut Anda terima.
Sehingga idealnya barang itu Anda terima terlebih dahulu baru Anda jual, atau barang itu langsung Anda kirim kepada pembeli, calon pembeli, baru Anda bertransaksi dengan calon pembeli tersebut setelah barang tiba di rumah calon pembeli. Sehingga kalau batal beli, maka itu resiko Anda. Ya, itu adalah resiko Anda. Namun bukan berarti tidak ada solusi bagi permasalahan yang Anda hadapi. Ada solusi yang sangat aplikatif dan mudah, yaitu Anda menggunakan skema keagenan. Anda meminta izin kepada pemilik barang untuk menjadi agennya. Sehingga walaupun barang itu tidak Anda terima, tapi dari penjual pertama langsung dikirim kepada pembeli kedua, itu memungkinkan dengan catatan Anda menjadi agen dari pemilik barang. Tapi ketika Anda beli putus, bukan agen, maka Anda harus terima dulu barangnya baru dijual kembali. Tapi ketika sebagai agen, maka Anda mendapatkan keuntungan dari fee yang diberikan oleh pemilik barang dalam nominal yang diizinkan oleh pemilik barang, maka Anda bisa menjualnya langsung kepada pihak kedua atau ketiga, walaupun barang tersebut tidak terlebih dahulu dikirimkan ke Anda, atau yang lebih dikenal di masyarakat dengan sebutan bahwa reseller ya, atau dengan dropshipping. Ya, skema dropshipping yaitu barang dikirim atas nama Anda oleh penjual pertama. Kenapa? Karena sudah ada agreement kerjasama antara Anda dan pemilik barang pertama. Wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara yang tidak menyebutkan identitasnya. Bertanya, mohon dijelaskan apakah setiap jenis bunga adalah riba? Ya. Terima kasih kepada saudara kita yang telah mengajukan pertanyaan ini. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Perlu diketahui bahwa riba itu hanya terjadi pada akad utang piutang. Itu yang disebut dengan riba nasi'ah atau riba jahiliyah. Sehingga kalau ada utang piutang kemudian ada pertambahan nilai, ada bunga, atau ada komisi, atau ada apapun namanya, yang penting hutang 100 kembali lebih dari 100, hutang 1000 kembali lebih dari 1000, maka ini adalah riba. Rasulullah SAW bersabda, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara Zainuddin bertanya, saya seorang TKI di Saudi Arabia. Sebelum saya berangkat, ada perjanjian dengan sponsor akan ditempatkan di kota Madinah dengan ongkos sekian juta, tapi bayar setengah dulu, nanti dilunasi kalau sudah sampai. Sesampai di Saudi, saya ditempatkan di kota Riyadh oleh perusahaan setempat dan sponsor masih menagih sisa ongkos. Dan saya jawab bahwa pindahkan terlebih dahulu saya ke kota Madinah, baru sisanya saya akan bayar. Pertanyaannya, apakah saya masih wajib membayar tagihan tersebut atau masih dianggap berhutang kepada sponsor tersebut atau tidak? Ya. Terima kasih kepada saudara Zainuddin atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim. Setiap orang muslim berkewajiban memenuhi, menjalankan persyaratan atau kesepakatan yang telah mereka sepakati. Nah, karena kesepakatan dengan sponsor bahwa Anda akan ditempatkan di kota Madinah, namun faktanya Anda ditempatkan di kota Riyadh, ini adalah bentuk dari manipulasi atau penipuan atau ingkar janji. Seharusnya sponsor tidak berhak mendapatkan 1 rupiah pun dari Anda, karena Anda bersyarat bahwa Anda akan ditempatkan di kota Madinah dengan membayar sekian rupiah, namun ternyata Anda tidak ditempatkan kota Madinah, sehingga bukan sekedar Anda harus membayar sisanya, bahkan perusahaan tersebut, sponsor tersebut seharusnya mengembalikan seluruh biaya yang Anda keluarkan, karena mereka telah
melakukan satu tindakan yang boleh dikatakan sebagai wan prestasi, ingkar janji ya, atau tidak memenuhi komitmen dan kesepakatan yang telah dicapai antara kedua belah pihak. Wallahu taala alam. Pertanyaan selanjutnya dari saudara yang juga tidak menyebut identitasnya bertanya, saya bekerja bersama pengusaha properti di mana baru saya ketahui dana pelunasan lahan, pembangunan unit rumah, tukang, karyawan, dan legalitas semua diambil dari konsumen dengan cara menyuruh konsumen untuk memasukkan uang kepada developer sebesar-besarnya. Lalu harga rumah yang sudah ditetapkan akan dipotong dengan uang yang sudah masuk ke developer. Halal apa haram penghasilan saya sebagai karyawan? Ya, terima kasih kepada saudara yang tidak menyebut identitas ini, kepada penanya, kepada keluarga, dan juga kepada Anda seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Praktek-praktek semacam ini memang sedang booming ya di masyarakat properti, apalagi dengan mengusung nama syariat, properti Islam, perumahan, syariat, dan lain sebagainya. Namun pada faktanya seringkali nama-nama tersebut hanya indah di telinga tapi tidak demikian pada faktanya. Kenapa? Karena para developer tersebut sebetulnya mereka belum capable, belum memiliki legalitas, dan juga belum memiliki pengalaman untuk mengembangkan kawasan atau perumahan atau menjadi seorang properti. Apa buktinya? Buktinya market perumahan yang mereka tawarkan tersebut baru sekedar asumsi dan belum mendapatkan pengesahan dari dinas terkait. Seharusnya seorang developer ketika menjual kawasan, gambar rumah, denah rumah, market perumahan, itu seharusnya marketnya telah mendapatkan persetujuan dari dinas terkait. Agar ada kepastian produk, kepastian barang yang akan dibeli dan dijual oleh developer. Kalau status tanahnya sudah dimiliki oleh developer, kemudian master plan-nya, set plan-nya itu sudah diresmikan oleh dinas terkait, dan kemudian gambar rumahnya sudah jelas, maka developer boleh melakukan transaksi penjualan dengan skema istisna, pesan buat, ya, sehingga customer boleh diminta untuk melakukan pembayaran atau uang muka cicilan sebesar-besarnya, yang kemudian dana tersebut digunakan untuk membiayai berbagai hal-hal yang akan dilakukan oleh developer pada awal pembangunan rumah tersebut, termasuk pengurusan legalitas dan lain sebagainya. Namun kalau ternyata legalitas yang dimaksud itu adalah set plan, pengurusan set plan, pemecahan sertifikat dan lain sebagainya, itu belum jelas, atau bahkan juga itu mungkin akan digunakan untuk DP kepada pemilik tanah padahal tanahnya belum dibeli, berarti maka ini adalah proyek bodong yang tidak sepatutnya dibenarkan atau tidak sepatutnya dibiarkan. Itu seharusnya bisa diperkarakan, karena itu menjual barang yang bukan miliknya, bisa masuk dalam kategori penipuan dan lain sebagainya. Dan seperti yang sedang viral di berbagai media beberapa waktu silam, adanya proyek perumahan yang mengusung perumahan syariat dengan nama-nama yang begitu indah, tapi faktanya itu hanya penipuan belaka sehingga banyak memakan korban. Karena itu saya berpesan kepada para pemirsa, ketika ada proyek-proyek perumahan, apalagi perumahan yang mengusung nama-nama syariat, nama-nama Islam, pastikan bahwa pengembang tersebut adalah perusahaan yang berbadan hukum jelas, mendapatkan izin usaha untuk membangun kawasan atau bergerak di bidang properti. Yang kedua, pastikan bahwa lahan yang akan dibangun perumahan tersebut betul-betul lahan yang sudah menjadi milik developer. Tanyakan status tanah. Ketiga, tanyakan set plan-nya. Apakah set plan tersebut, market perumahan tersebut, itu sudah mendapatkan persetujuan dari dinas terkait sehingga telah melalui sekian banyak tahapan legalitas, studi kelayakan, AMDAL, dan lain sebagainya. Kalau sudah mendapatkan persetujuan dari dinas terkait, set plan-nya, maka
Anda tidak perlu khawatir, maka itu insya Allah jual beli yang syar'i. Namun kalau ternyata status tanahnya tidak jelas, developernya juga belum berbadan hukum yang resmi, set plan-nya juga belum mendapatkan pengesahan, maka ini proyek perumahan yang boleh dikata itu bodong atau potensi terjadi penipuan. Wallahu ta'ala alam. Pertanyaannya dari saudara Abu Abdullah di Purworejo bertanya, kebetulan di kantor saya didaftarkan untuk mengikuti pelatihan, namun atasan saya melakukan proses pengajuannya secara tidak jujur. Seharusnya lembaga yang ditunjuk adalah lembaga yang kompeten sesuai aturan perusahaan, namun dia mendompleng nama lembaganya saja, yang sebenarnya terjadi pelatihannya dilakukan oleh lembaga atasan saya yang secara aturan belum layak karena lembaga dia belum berbadan hukum dan para pematerinya belum layak. Dia memasukkan beberapa dokumen untuk memuluskan proses program pelatihan itu, yaitu membuat tanda tangan palsu dari lembaga yang seharusnya dan membuat brosur bodong. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukumnya kalau saya ikut pelatihan itu padahal saya tahu bahwa prosesnya ini dilakukan dengan cara tidak benar? Ya, terima kasih kepada saudara Abu Abdullah di Purworejo atas kebersamaannya. Semoga Allah SWT menambahkan taufik hidayah kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada. Sekedar mengikuti pelatihan, maka tidak masalah. Yang masalah adalah Anda diam mengetahui kemungkaran tersebut. Anda diam mengetahui proses penipuan tersebut, pemalsuan tersebut. Harusnya Anda melaporkan kepada lembaga Anda, perusahaan Anda, bahwa ini telah terjadi manipulasi, telah terjadi penipuan dan lain sebagainya. Namun kalau ternyata itu tetap dibiarkan oleh instansi Anda, perusahaan Anda, maka Anda mengikuti, maka itu suatu hal yang tidak masalah. Sumber masalahnya adalah tatkala Anda diam. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapapun dari kalian yang melihat satu tindakan kemungkaran, hendaknya dia mengingkarinya, mencegahnya dengan kekuatan dan tangannya. Kalau dia tidak mampu, fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu, dia tegur. Dia ingkari dengan lisannya, dia sampaikan kepada atasan, kepada perusahaan, fa illam yastati' fa biqalbi. Namun kalau itu tidak mampu, maka hindarilah. Ingkarilah dengan hati Anda itu dengan cara menjauhi. Dan kalau memang dengan cara tidak ikut pada pelatihan tersebut akan menjadikan kemungkaran itu terhenti, karena perusahaan akan bertanya-tanya, kenapa tidak mau berikut pelatihan? Maka lakukanlah. Tapi kalau ternyata Anda tidak ikut, padahal Anda diharuskan oleh perusahaan untuk mengikuti pelatihan tersebut, ya, kemudian ternyata pimpinan Anda juga sudah bersekongkol dengan atasnya lagi sehingga tidak mungkin untuk dihindari, padahal Anda diwajibkan untuk mengikuti pelatihan, maka Anda mengikuti pelatihan dan dosanya itu ditanggung oleh atasan Anda. Seharusnya Anda menasihati dia, menegur dia, dan juga Anda harus menyampaikan kepada perusahaan agar manipulasi ini diungkap dan kemudian dihentikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.